kita, hati kita, ruhaniyah kita, manakala nur makrifat dalam hati belum Allah nyalakan, mesti kita menganggap selain Allah disebut makhluk itu ada. Bisa diterima ya? Oke. Dulu mas saya gak wani, takut fitnah dan ada situasi yang genting. Udah, sekarang belak-belakan sudah, beliau sudah belak-belakan. Lah terus kapan detik-detik yang namanya gelap itu tidak ada? Kapan detik-detik gelap ini secara dohir itu enggak ada? Ketika datangnya detik-detik PLN menyalakan lampu, langsung gelap itu tidak ada. Kemana larinya Pak? Nggak tahu. Tadi waktu gak menyala, gelap itu kita terka ada. Buktinya kita tidak bisa melihat apa. Sama. Keadaan ainul basiroh kita, mata hati kita, ruh, tatkala cahaya makrifat itu belum Allah nyalakan, mesti kita akan menganggap makhluk itu wujud. Ketika saat kita menganggap makhluk itu wujud, otomatis kita itu beriman yang melakukan itu makhluk. Kalau iman kita jatuhnya sudah pada makhluk, maka nggak bisa kita akan menyatakan wujudnya Allah itu hak. Nggak bisa. Untuk bisa mencapai ke arah bahwasanya selain Allah gak wujud, yang wujud cuman Allah, cahaya makrifat itu di dalam hati dinyalakan Allah. Cara untuk menyalakan cahaya makrifat dalam hati, lihat bagaimana Kanjeng Rasul Nabi Muhammad menteladaninya. Bagaimana? Al-Ahzab ayat 41-42 itu Allah katakan, mohon maaf, dzikron katsiron, jenengan disuruh memperbanyak sejatinya zikir. Bahkan sebelum 4142 Rasulullah langsung memberikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan yang bagus dari Rasulullah? Liman kana yarjullaha, hati jenengan harus ada keinginan besar untuk bertemu Allah. Otomatis syaratnya dalam hati ingin bertemu Allah, Anda harus bertakwa. Di dalam takwa ada ilmu, amal, istiqomah. Inilah ajaran dinu tauhid. Terus laku kholwat dengan istiqomah. Baru di sini ada titik di dalam hati sampeyan yang kami sebut sebagai keinginan bertemu Allah. Ini Rasulullah contohkan. Jikalau ini diteruskan maka ayat berikutnya wal yaumal akhirah, Anda akan masuk alam akhirat di dunia ini. Itulah alam kefanaan. Tapi resikone sampai mati. Matinya gak mati seperti mati syariat, bukan ya? Bukan. Anda akan dilepaskan Allah semua sifat-sifat
yang berkenaan dengan basariyah, dan nanti Anda akan masuk di alam fana. Itulah alam akhirat. Caranya Anda harus selalu kholwat terus menerus. Terus ada yang tanya, bisa diantara? Lah ngoten nggih. Kanjeng Nabi berangkat piyambak kok. Malaikat Jibril yo parkir. Buruk yo parkir. Berangkat sendiri. Kalau bahasa nyurung, tahu nyurung nggih? Mendorong. Boleh didorong. Nanti kalau sudah dekat dijungkrak nih pisan. Loh, biar lekas di alam kefanaan. Sudah, kalau sudah ada di dalam alam fana, sampai lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa pekerjaan, lupa apapun. Terus di alam fana itu Anda ngalami kegelapan apa? Di alam yang terang. Kali gitu. Kalau Anda ngalami kegelapan, berarti tanda belum siap kalau mau Anda belum siap kalau datangnya kematian. Belum siap. Artinya jangan dulu mati, gitu loh. Tapi kalau Anda terasa masuk di alam terang, mati sekalian rapopo, nggak apa-apa. Itu jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 257. Dan itu perlu, Pak. Kholwat itu supaya jenengan iki bisa mati. Tapi apa mati? Boten nanti balik apa ndak? Ya urusannya Allah toh ya. Urusannya Allah. Misalnya saya jungkrak ke, bahasa Indonesia jungkrak ke apa? Saya dorong, kejebur pisan. Sudah, aku ya mau tanggung jawab lah. Artinya mau tanggung jawab, semua itu yang bertanggung jawab adalah Allah. Ingat, namanya kematian kalau belum waktunya, yo nggak mati secara syar'i. Kalau sudah waktunya, enak sampean. Wis waktunya, gitu. Maghfiratan wa ajrun adim. Tujuan kholwat adalah untuk menghapus segala kesalahan. Maghfiratan wa ajrun, dan Allah menunggu balasan yang amat besar apa? Bertemu Allah. Sampai nggak usah takut, nggak usah. Nek sampai takut, tidak nyampe nanti. Kholwat itu kalau saya tidak kasihan tak wajib no. Boten sunnah, wajib. Setiap saat dan waktu. Bahasa Rasulullah, jikalau aku tidak memberatkan umatku, sholat tahajud itu saya wajibkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau cahaya makrifat itu sudah Allah nyalakan, disebabkan karena jenengan selalu berzikir, iki alasannya, maka detik-detik wujud selain Allah itu enggak wujud di situ. Seketika itu wujudnya makhluk termasuk kita yang kholwat itu loh ya, sudah tidak ada. Sehingga antara yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Inilah yang disebut amal arif, yang disebut golongan-golongan
orang yang sudah makrifat pada Allah sehingga disebut ahli syuhud. Tapi makalah yang nomor 15 ini khusus bagi orang ahli hijab dengan sesuatu yang selain Allah itu Allah jadikan sebagai penghalang bagi kita terhadap Allah sehingga kita selalu gelap pada Allah. Sebab apa? Ahli hijab kok dikersake Allah seperti itu? Jawabannya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati tentang ajaran Rasulullah di dalam tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, tetap tidak percaya. Akhirnya khotamallah, khotama ngunci ngalangi sapa Allahu Gusti Allah ala kulubihim ing atase atine menungso wau. Pun niki wa ala sam'ihim termasuk pendengaran, wa ala absarihim peningal niki akhirnya mbok tidak tahu wujud nyatane dohir Allah, ditutup oleh Allah. Bon. Lanjut yang 16, kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin ayah jubahu ing yento bisa nutupi hu ing Allah apa syai'un suci-wiji. Apakah mungkin sesuatu makhluk, sesuatu itu makhluk bisa menutupi Allah? Wahwa sedangkan hale utawi Allah iku alladzi zat hidup kang adharo kang nyoto sapa Allah kula syai'in ing saben-saben suci. Ngeten maksudnya. Apakah mungkin iki khusus bagi ahli syuhud nggih? Tadi ahli hijab, sekarang ahli syuhud. Apakah mungkin perkara selain Allah itu bisa menutupi Allah? Sedangkan wujud nyatane Allah itu ada pada diri setiap sesuatu. Contoh, kula niki sesuatu makhluk. Apa mungkin jenengan ini bisa Allah bisa ditutupi oleh wujud kula? Wujud dohir kula niki lho. Wujud makhluk saya ini dalam mata hati jenengan, sedangkan wujud dohir kula niki sudah disikap oleh Allah di dalam hati jenengan. Enggak mungkin. Artinya jenengan itu tidak mungkin melihat makhluknya saya, tapi jenengan melihat alladzi zahara, alladzi adhara. Jenengan melihat nyatane Allah yang menggerakkan saya dalam berbicara. Ya urip nih mau Pak. Jelas nggih? Artinya jikalau ahli syuhud itu sudah tidak memandang makhluk yang bisa ngomong, yang bisa bergerak, tapi ahli syuhud mandang siapa pelaku sebetulnya yang melakukan itu. Ahli syuhud sudah tidak ada wujud kula niki bagi jenengan, sudah enggak ada. Sehingga nek didohirno lho, tapi aja didohirno lho nggih, cek mboten bingung wong syariat atau wong awam. Cak, yang ngaji siapa? Allah. Ati sampean jawab nang lesan Allah.
Terus yang lain mukhlason, jenengan enggak Allah. Lah perang tahun ini gua akhiri tukaran. Sebab antara penglihatan antara ahli zuhud dengan ahli hijab itu enggak sama. Enggak sama, Pak. Lah, iman sampean yang sudah seperti ini, itulah imanul ihsan, imanul haq yang Rasulullah mengatakan ihsan, sudah benar. Loh terus prosesnya ya nopo? Ngeten. Andai kata tidak ada Allah dalam diri kita, nggak mungkin kita bisa datang ke sini. Nggak mungkin bisa bernafas sendiri. Nggak mungkin bisa melihat, mendengar, bergerak sendiri, nggak mungkin. Oleh karena adanya adharo kulla syai'in, nyatane Allah di pada diri kita, maka seakan-akan kita bisa bergerak. Padahal ini bukan gerak kita. Buktinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lewis. Ngaji niki babakan tentang hati tidak boleh dipaksa, Pak. Enggak boleh banter-banteran kayak dang tutuk bener. Kalem-kalem sing penting kelakon. Ngaten lah. Nyantai mawon. Ya enggak boleh terlalu lama walaupun enggak ada habisnya. Biar enggak jenuh, ngoten. Pon, ini bagi ahli zuhud nyun sewu sudah benar imannya. Imannya hanya pada Allah dalam segi aspek apapun. Sehingga bagi ahli zuhud ya enggak mungkin Allah bisa ditutupi sesuatu, sementara sesuatu di mata Allah itu bersifat tidak wujud. Dalam arti kata lain, sing nyoto di dalam sesuatu itu Allah. Iku bagi ahli zuhud. Tapi bagi ahli hijab kita nggak bisa, Pak. Yang nyata malah justru makhluk. Pun niku 16. Sekarang 17. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu? Lah wong sing nglahirno sesuatu iku Gusti. Loh, nglahirno bayi, mana enggak? Mboten. Wong Gusti Allah iku lam yalid walam yulad. Nyun sewu. Yang tampak, yang nyata, yang mendahirkan semua apapun, yang menciptakan wis ngoten mawon. Cek mboten bingung sampean. Yang menciptakan semua sesuatu hanyalah Allah. Ibaratnya ngeten. Ibu iki ndamel jajan napa niku? Lumpur. Ndamel jajan lumpur. Heta. Apa mungkin ibu bisa ditutupi jajan lumpur dengan lumpur? Dengan jajan lumpur wau. Lah wong sing gawe jajan lumpur adalah ibu. Enggak mungkin. Niku bagi ahli zuhud. Mesti jenengan tanya, siapa yang bikin jajan lumpur? Ibu. Oh, nggih. Tadi enggak mungkin. Lumpur ini menjadikan tutupi Allah, bisa menutupi pada Allah, enggak mungkin. Justru jajan lumpur niki sebelum ibu menciptakan atau membikin, maka jajan lumpur tidak ada. Tidak ada. Berhubung kita itu ahli hijab,
Tidak akan pernah bertanya siapa yang membikin. Enggak. Yang membikin jajan lumpur. Jadi ketinggal jajan lumpur langsung perut lapar, disikat mawon. Jangankan hati berbicara siapa yang menciptakan, tetangganya lapar aja kita tidak peduli. Sing penting makan. Lah gitu toh. Itu kita nafsiyah, manusia. Kalau ahli syuhud beda, Pak. Makanya mengapa kita di syariat dulu selalu diajarkan Rasulullah, setiap kau mau apapun bacalah minimal basmalah. Lah gitu. Basmalah itu artinya jenengan disuruh eling, disuruh ingat, hati disuruh bertanya sebelum makan jajan lumpur, bertanya dulu hati siapa yang membikin. Loh ngoten loh. Akhirnya cari yang membikin. Ibu, besok ketemu ibu, Bu, boleh angsal kula dahar jajan lumpure? Oh monggo. Itulah maksudnya ayat ud'uni astajib lagu. Jenengan nek donga ahli syuhud iku doa ini diartikan beliau itu sebagai menghadap, tidak memohon, tidak meminta. Kalau kita di syariat diartikan meminta. Beliau menghadap. Sebab ayatnya kan gini, ud'uni ahli syuhud loh. Madepo sira mara datanglah kepadaku dulu, sebab semua apa yang kau minta itu milikku. Temui saya dulu. Jangan lekas kamu itu ngambil barangnya tidak permisi padaku. Makanya di situ ada ya mutakallim, ud'uni, artinya temui dulu Allah. Setelah Anda menemui wa anibu ila rabbikum, baru jenengan nanti mesti dikasih. Istilah jenengan iki punya tetangga, tetangga punya mangga, jangan langsung kamu ambil. Sampeyan harus ke tetangga sampean. Bah, minta mangganya ya. Menemui dulu. Harus menemui dulu sang pemilik. Oh nggih. Baru jenengan dikasih. Coba jenengan tidak permisi dulu kepada tetangga, langsung diambil. Itu namanya mencuri. Berarti kita sering mencuri barang Allah yang kita tidak terasa mencuri. Lah buktinya kita ngaku. Hah? Jelas nggih? Pun gak kerasa. Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu sedangkan Allah di dalam sesuatu? Fi kulli syai'in. Contoh, apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh diri saya sedangkan diri saya di dalamnya itu dipenuhi Allah? Loh, inilah yang kumaksud nyatane Allah batin, hidup itu. Huwa khali utawi alladzi, huwa khali utawi Allah wujute iku alladzi zat hidup. Orang Jawa mengatakan urip. Kalau bahasa Al-Quran, subhanalladzi maha suci sapa Allah wujute yaiku mausufe hidup. Dengan hidup dalam diri kita inilah akhirnya bisa bergerak dan lain sebagainya. Boten mungkin bagi ahli syuhud Allah itu ditutupi, bisa ditutupi oleh sesuatu. Tapi bagi ahli hijab tetap Pak, terhijabi kita, tertutup.
Akhirnya kita mengatakan Allah gaib, sementara yang nyata itu selain Allah. Yang bahaya, yang paling bahaya ketika sampean iki masuk di dalam karomah, masuk di dalam